أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang begitu besar, terutama nikmat ilmu. Ilmu yang menjadikan seseorang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang menjadikan seseorang semakin muncul besarnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang menjadikannya mereka mendapatkan basirah, sehingga mereka dengannya bisa membedakan bainal haq wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang kalimat tauhid dan konsekuensinya. Karena di dalamnya dapat pelajaran yang begitu mendalam. Dan kita akan lihat juga akwal, perkataan-perkataan para ahli tafsir mengenai konsekuensi kalimat tauhid. Kita mulai Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah. Ya. Dan aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Sebagai pengakuan dan tauhidan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengakuan dan pentauhidan di sini, iqraran dan tauhidan, ini disyarah oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di. Dia mengatakan aqarra wa a'tarif, itu iqraran. Aqarra wa a'tarif musaddiqan muta'aqqidan. Artinya benar-benar ya, mengakui secara mendalam wa annahu la yastahiqqul uluhiyyah wa hiya tafarrud bi kullil kamal illa Allah. Ya, wa annahu la yastahiqqul ibadah illa huwa wahdah la syarikalah. Saya mengakui, Maksudnya, saya mengakui seraya membenarkan dan meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diakui sebagai ilah, yaitu yang esa dengan segala kesempurnaan kecuali hanya Allah. Dan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah yang tidak ada sekutu baginya. ya. Kemudian penulis mengatakan walihada qala ay biqalb wal lisan ay ikhlasan lillahi fi kulli ibadah qawliyah aw amaliyah aw i'tiqadiyah wa a'dham ma yuwahhidu bihi wa yataqarrab ilayhi bihi tahqiqul aqidah as-salafiyyah al-muhtawa 'alayha hadha al-kitab بتحقيق العقيدة التصريح العمل وتقبل وتستقيم الأمور. Terus? Oleh karena itu penulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata sebagai pengakuan terhadapnya, yaitu dengan hati dan lisan, dan sebagai pentauhidan, yaitu ikhlas murni karena Allah dalam semua ibadah, baik berupa perkataan, amalan atau i'tiqad, keyakinan. Dan cara yang paling agung untuk mentauhidkan Allah dan mendekatkan diri kepadanya adalah mewujudkan akidah salaf yang terkandung dalam kitab ini. Dengan mewujudkan akidah salaf ini, maka seluruh amal itu akan baik.
diterima oleh Allah dan seluruh urusan akan beres. Ya. Sekarang ini semua pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu ada di dalam rukun syahadat, ya apa namanya, la ilaha illallah, dan juga ada di dalam syaratnya secara terperinci. Nah, sekarang kita akan mengarah kepada ke situ. Coba perhatikan baik-baik. Rukun syahadat itu ada berapa? Dua. Perhatikan kata-katanya. Ini terpisah. Rukun pertama, kedua. Kenapa? Oh, nggak kelihatan. Oh, penghapusnya mana? Oh, ini nempel. Oh, pakai ini nggak kelihatan ya? Samar ya. Oh, nggak apa-apa. Lihat. Ya. Coba perhatikan ini sendiri. Ya, kalau kita mau menjelaskan lebih detail, ini disebut dengan nafyu, ya. Kemudian ini disebut dengan itsbat, ya. Paham ya? Itsbat ini penetapan. Nafyu ini disebut dengan apa? Menghilangkan, ya. Menghapus atau menghilangkan. Coba perhatikan baik-baik perkara ini, ya. Meniadakan, kalau kita bilang meniadakan ini atau menghilangkan, kemudian menetapkan ini. Kalau makanya kenapa orang kafir Quraisy tidak mau konsekuensi ini? Karena ini mengarahkan cuman pada satu zat. Paham ya? Dalam perkara semua ibadah, semua. Ya, makanya disebut dengan nafyu dan itsbat. Nah, sekarang konsekuensi keduanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah 256. Coba dibaca pelan-pelan, kemudian kita syarah secara detail. Ada yang bawa Quran? Pak, terjemahannya aja. Ya, pegang terjemahannya aja. Al-Baqarah 256. Teman-teman yang pegang HP, ketemu ayatnya duluan dibaca. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Berhenti. Nafiyunya di mana? Barang siapa yang ingkar kepada tauhid. Ini. Itsbatnya beriman kepada Allah. Paham ya di situ ya? Nah, sekarang kita akan jelaskan yang dimaksud ingkar kepada tauhid ini apa. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, barang siapa ingkar kepada tauhid dari mulai apa? Berlepas dari semua tandingan. Lepas dari tandingan. Faham maksudnya kata-kata ini? Kalau kita meyakini sesuatu selain Allah
yang memiliki kekuatan seperti Allah, apapun itu, mau benda keramat, mau apa, yang termasuk baik satu sifat ataupun semua, maka masuk ke dalamnya tandingan. Kita bicara di sini masuk berhala, semuanya, semua manusia. Kita meyakini, oh orang tersebut sumber rizki. Kalau nggak ada dia, maka saya nggak bisa hidup. Nah, ini bahaya. Paham ya? Semuanya masuk ke dalam sini. Satu. Kemudian yang kedua, yaitu ya mereka berlepas diri juga dari yang kedua seruan setan. Allah mengatakan aduhum mubin. Dua. Setelah berhala tandingan yang kedua ini. Paham? Kenapa? Karena kita disuruh taat. Di balik ini konsekuensinya kita disuruh taat hanya kepada Allah. Taat kepada Rasulullah pun karena Allah. Semua sumbernya dari sini ya. Sumbernya dari sini. Semua perintah apapun itu sumbernya dari sini. Rasulullah tidak akan pernah bisa menyampaikan sesuatu kalau tidak muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini kalau kita paham kalimat syahadat, kita akan paham orang akan lepas dari hulu terhadap Rasulullah. Paham ya di sini? Dua. Kemudian juga kemudian kata-kata tauhid. Ya, Umar ibn Khattab menjelaskan, dinukilkan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tauhid adalah, kita bicara tauhid adalah nah, tauhid itu adalah setan itu sendiri. Diistilahkan setan yang sangat kuat, diistilahkan dengan kata-kata tauhid. Semua ajakan setan, wa may yakfur bit-tauhid, apapun ajakannya kita ingkar dan menjauhi, itu disebut dengan kata-kata konsekuensi dari ini. Paham ya? Oke. Terus kemudian illallah yang disebut dengan itsbat. Nah, illallah di sini yang pertama adalah berusaha untuk mentauhidkan Allah. Bentar. Satu. Mentauhidkan. Jelas? Nah, dalam perkara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan dalam berbagai ibadah dan ketaatan, bahkan dalam kehidupan. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Nanti kita detailnya mentauhidkan di sini kita akan bicara nanti. Ada 7 poin besar. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya. Kemudian 2 dalam menyembah. Ya. Dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala serta bersaksi di sini adalah praktek dari ini, yaitu bersaksi dengan mengatakan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mempraktekkan dengan anggota tubuh. Jelas di sini? Oke. Ini konsekuensinya. Paham sekarang? Ini disebutkan secara detail di dalam tafsir Ibnu Katsir. 1. Terus surat Al-Baqarah 256. Yang berikutnya kita berbicara tentang masalah syarat. Ya, 2 kalimat syahadat. Ada berapa? 7. Nah, kita mulai dari al-ilmu. Ini sudah semua belum? Saya hapus.
Oke. Sekarang bicara syarat. Syarat ada 7. Yang pertama, kita bicara tentang masalah ilmu, konsekuensinya. Coba perhatikan baik-baik. Ada di dalam surat Muhammad ayat 19. Coba dibaca artinya. Ada yang Ayat 19. oh itu ya. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan memohonlah ampun atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Ya, Allah mengatakan mulai ayat surat Muhammad ayat 19 dengan mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah. Kata-kata fa'alam annahu la ilaha illallah di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di mengatakan ada 8 hal, 8 cara kita untuk mengetahui tiada sesembahan kecuali Allah dengan benar. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah ini. Yang pertama konsekuensinya adalah nungi asma dan sifat Allah. Ya, yang pertama dengan cara ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Terus kemudian Rasulullah mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitung, mempelajarinya, maka dia masuk surga. Kenapa? Kenapa kita disuruh mempelajari Asmaul Husna? Karena semua masalah kita dan kehidupan kita jawabannya ada di sini. Semua. Antum mau bicara masalah apa? Kita mendapati jalan buntu. Allah Al-Fattah, Maha membuka. Jelas? Kita masalah apa? Dosa. Al-Ghafur. Kenapa? Kita punya permasalahan apa lagi? Semua. Masalah rezeki, Allah Ar-Razzaq, Ar-Rahman Rahim, semua. Maka kita disuruh belajar nih. Jelas? Dari sini kita mulai meyakini perkara itu. 1. Kemudian 2, ya, mengetahui Allah ciptakan semua sendiri. Dalam perkara ini kita harus paham benar. Kenapa? Allah mengatakan satu-satunya pencipta. Kalau sudah satu-satunya pencipta dan tidak ada yang bersamanya sama sekali, maka Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ini keyakinan kedua. Kemudian pahami baik-baik yang ketiga, bahwa kita harus mengetahui Allah Subhanahu wa taala yang memberikan Allah memberikan nikmat lahir dan batin. Sekarang pertanyaannya lah, kita bicara manusia.
ketika manusia ya memberikan kepada keluarganya, ya apa yang diberikan? Kenikmatan yang diberikan, ya manusia memberikan memberikan rizki ya. Rizki maksudnya di sini apa? Nafkah. Karena Allah SWT menjelaskan tentang masalah rizki. Manusia memberikannya, seorang bapak memberikan rizki kepada anaknya. Hanya sekedar ininya saja, lahirnya. Ada nggak yang bisa menjamin batinnya? Seseorang bisa nenangin orang lain. Seseorang bisa membuat tentram orang lain. Bisa? Yang bisa melakukan hanya Allah. Dan bahkan secara lahir pun manusia tidak bisa memberikan rezeki secara total. Hanya sebagian kecil berupa nafkah, makan dan minum, pakaian. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Rasulullah mengatakan, hendaklah atas kalian para suami rizquhunna, rizkinya, yaitu apa? Berupa pakaian dan makanan, minuman, kehidupannya dia, ya, yang bisa dilakukan. Wa kiswatuhunna, dan pakaiannya, harta dan pakaian yang harus diberikan. Terbatas cuman di lahirnya saja, batinnya bisa nggak? Nggak. Maka untuk ketiga, ketahuilah bahwa Allah yang memberikan nikmat lahir dan batin. Maka Allah berhak satu-satunya disembah. Jelas? Yang berapa nih? 1, 2, 3. Oke. Kemudian yang keempat, ya, kenikmatan lahir dan batin. Sebentar, kenikmatan lahir dan batin ini apa? Termasuk di dalamnya kenikmatan ini dia, agama dan akhirat. Ketika kita bicara lahir batin, Allah berikan secara total, baik agamanya ataupun jaminan akhiratnya. Paham masalah ini? Jelas? Oke. Kemudian yang keempat, ini pembuktian mana? Saya hapus ya. Terus di bawahnya susah. 3 sudah belum nih? Sudah ya. Kita syarah 3-3-nya. 8 soalnya. Yang keempat, dengan apa? Melihat ke tahu maksudnya? Melihat kepada wali Allah dari kehidupannya. Bagaimana Allah memberikan dia nikmat, menjamin kehidupannya, memberikan dia keajaiban kehidupan. Sebagaimana siapa? Rasulullah, para sahabatnya, kemudian orang-orang yang mengikutinya. Sampai sekarang, bagaimana kisah-kisah hidupnya penuh dengan keajaiban. Ketika kita melihat ini, maka kita sadar bahwa jaminan yang diberikan Allah kepada hambanya merupakan jaminan yang tidak bisa diberikan manusia kepada manusia. Maka Allah satu-satunya berhak yang disembah. Makanya kita disuruh apa? Mempelajari kisah orang-orang saleh supaya menambah keimanan di balik itu.
Makanya dikatakan oleh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan untuk kita mempelajari wali-walinya. Kemudian melihat kepada dibalik ini, melihat kepada musuhnya. Artinya kita nggak melihat dari para walinya aja, tapi kehidupan orang-orang yang mengingkarinya. Maka Allah binasakan mereka, para pengingkarnya. Berarti apa? Belajar dari pelajaran orang-orang terdahulu. Ya, di dalam surat Al-Qasas begitu banyak pelajaran-pelajaran yang terjadi. Dari kita melihat mulai orang-orang yang seperti Qarun dengan hartanya, dengan begitu banyaknya, namun pengingkarannya Allah tenggelamkan beserta dirinya dan hartanya. Lihat bagaimana ibrah para musuh-musuhnya. Faham di sini? Ya. Kenapa? Semua itu akan mendorong kita untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menimbulkan rasa nih. Kalau kita mempelajari kisah ini, ya, maka kita akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di balik semua itu. Jelas ya, Eva? Oke. Kemudian yang kelima, saya hapusin dulu aja. Yang kelima, dengan sini. Yang kelima dengan apa? Kemarin tadi yang pertama apa? Mempelajari. Nah, sekarang mempelajari sifat apa? Berhala dan sekutunya. Paham maksudnya? Ketika kita mempelajari ini, maka kita tahu yang kita takuti dan yang kita agungkan tidak memiliki apa-apa. Makanya ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga menjelaskan kita mempelajari sebaliknya supaya kita melihat secara langsung bahwa selama ini yang kita sekutukan bersama Allah, mereka semua lemah apapun itu dan butuh sama Allah. Ketika manusia itu butuh sama Allah. Buktinya ya, ada kisah-kisah yang agak sedikit aneh ketika mereka mengimplementasikan antara kehidupan dan kematian. Ya, coba dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 258. Coba dibaca. Tidaklah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya, karena Allah telah memberinya kerajaan kekuasaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Berhenti. Tahu yang dimaksud? Siapa yang di sini? Namrud. Ketika ada terjadi perdebatan, Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku dapat menghidupkan dan mematikan. Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tahu apa yang terjadi? Namrud memanggil 2 orang dari penjara. Yang satu dihukum pancung mati. Yang satu dibebaskan, dikasih harta, disuruh pergi. Tuh kan, aku menghidupkan dan mematikan. Ini menghidupkan dan mematikan kiasan. Bukan yang sebenarnya, benar-benar mati dan benar-benar hidup. Makanya mereka memberikan ya argumen-argumen yang konyol.
Kenapa? Karena mereka tidak memiliki sifat pada sebenarnya. Contoh, manusia mengatakan saya berhasil menciptakan komputer. Betul? Sebenarnya bukan menciptakan, tapi merakit yang ada. Karena yang disebut menciptakan adalah yang tidak ada jadi ada. Paham? Seperti tanaman, awalnya nggak ada kan? Kemudian tumbuh jadi ada. Seperti manusia, ada nggak sebelumnya? Nggak ada. Diciptakan jadi ada. Itu istilah penciptaan yang sebenarnya. Kalau kita memanfaatkan yang ada, namanya apa? Merakit sebenarnya. Paham ya? Ini bahasa yang sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah bisa berbuat yang tidak diperbuat hambanya sama sekali. Dalam posisi yang sangat jauh permisalannya. Terus maka kemudian Nabi Ibrahim memberikan hujah yang dia tidak bisa berkata. Coba sebutin. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang-orang kafir itu. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Nah, paham ya? Allah menerbitkan matahari dari timur. Sekarang dibalik. Bisa nggak? Manusia ini ciptaan. Fabuhitalladzi kafar. Orang-orang kafir maka bingung dan terdiam. Hujah-hujah yang ada menjadikan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mempelajari tentang bagaimana sifat sekutunya yang selama ini disekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka bisa buat sesuatu sebagaimana yang Allah buat? Sama sekali tidak. Jelas ya? Sebagaimana Fir'aun mengatakan, apakah kalian beriman sebelum aku izinkan kepada kalian? Ketika Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la. Padahal Fir'aun untuk menghukum seseorang butuh orang lain. Hukum dia. Manusia butuh manusia, kemudian mengatakan Tuhan. Gak bisa. Kalau seandainya semua hati pengikutnya dan para pasukannya berbalik, kira-kira Fir'aun bisa nggak? Jawabannya tidak. Simpel. Maka kita juga harus memahami perkara ini supaya semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berapa? 5 ya. Terus kemudian yang ke-6. Kesepakatan kitab yang Allah turunkan. Perhatikan baik-baik. Kitab yang ada, walaupun menyeleweng, tapi mereka mengarahkan siapa yang berhak disembah? Allah. Semua. Bahkan semua kitab yang ada ya, menjelaskan tentang masalah ini. Kalau kita masih ragu, padahal di situ dijelaskan secara jelas bahwa mereka mengakui Allah. Baik di dalam Taurat ataupun Injil. Ya, bahkan sekarang orang-orang Yahudi nggak pakai Taurat. Mereka pakai kitab pendukung satunya lagi. Saya lupa namanya. Ada disebutkan di dalam ketika kita melajari masalah perbedaan perbandingan agama. Mereka Talmud. Mereka pakai Talmud. Bahkan ada salah satu anak Universitas Islam Madinah, dia mengambil disertasinya masalah Talmud. Ada di perpustakaan di Universitas Thayyibah, di seberangnya pas Universitas Islam Madinah. Masalah Talmud itu. Ya, mereka pegangan Talmud, Tauratnya ditinggalin. Ya. Tapi tetap di situ dijelaskan di sini. Jadi apa? Kalau sudah kesepakatan kitab-kitab terdahulu, kalau kita masih ingkar, itu perkara yang sangat miris. Jelas ya? Sangat jauh dari akal sehat. Ya, kalau kemudian kita nggak percaya, dulu semua menyatakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menyembah, yang berhak disembah oleh setiap manusia.
Ya, semua disebutkan secara jelas. Jelas di sini? Oke. Terus ini keberapa nih? Ketujuh. Tak, saya hapus dulu ya. Kita pelajari pelan-pelan nggak apa-apa ya? Tahu nggak yang dimaksud? Siapa manusia khusus? Para nabi dan rasul. Apa? Aduh, habis lagi. Coba ya. Nyalanya gantian. Mereka apa? Sempurna akhlaknya, kemudian apa? Akalnya, terus kemudian juga pandangannya, kemudian ilmunya, ya. Manusia yang sempurna, para nabi dan rasul yang khusus ya, mereka sempurna apa? Akhlaknya, akalnya, perilakunya, pandangannya, ilmunya, mereka semua bersaksi kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Orang yang terbaik mereka melakukan ini. Bagaimana dengan kita? Kita bukan yang terbaik, harusnya mencontoh yang terbaik. Paham di sini ya pelajarannya ya? Oke. Kemudian juga yang ke-8, yang terakhir. Satu, dua. Kemudian yang tepat dalil dari mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita untuk tadabbur tentang penciptaan Allah, penciptaan makhluknya, yaitu apa? Penciptaan langit dan apa yang ada di isinya, yaitu para siapa? Para malaikat. Jelas? Kemudian juga dan penciptaan apa? Jiwa.
penciptaan jiwa ini, bentar. Ada sebuah dalil yang menjelaskan tentang fitrah. Ya, coba dibuka di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 65 atau Al-Isra 67. Ada dua dalil di sini. Ada tentang fitrahnya ini. 65. Coba dibaca. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian, ikhlas padanya. Tapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka kembali menyekutukan Allah. Paham maksudnya? Ketika orang naik kapal, kapal itu gimana di laut? Apa tenang terus? Hah? Atau goyang? Goyang. Kalau sudah goyang dan goyangnya kencang, kira-kira fitrah manusia mengarah kemana? Paham di sini ya? Yang nggak punya agama pun keluar nggak fitrahnya? Ya. Yang nggak punya agama ini nggak ngakuin, yang ingkar, lihatnya ke atas. Inilah fitrahnya jiwa. Di fitrah ini mereka mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa kemudian ketika kemudian selamat mereka ingkar lagi? Berarti apa? Waktu kepepet akal sehatnya keluar. Giliran tenang balik lagi jadi kufur. Jelas ini 8 pelajaran tentang masalah ilmu. La ilaha illallah. Ilmunya. Jelas? Oke. Sekarang kita menuju ke yang kedua. Yang kedua adalah sebelumnya Rasulullah SAW juga mengatakan dalam Sahih Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui, dia melajari semua ini cukup bagi dia untuk menguatkan imannya. Dia mengetahui dan mempraktekkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga dengannya. Makanya Allah mengatakan apa? Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Allah menetapkan hati orang-orang yang beriman dengan perkataan yang teguh. Tahu perkataan yang teguh apa? Qaul la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia dan di akhirat. Semua itu ketika orang tidaklah mudah melakukan amal saleh kecuali dengan ini. Jelas? Yang berikutnya adalah al-yaqin. Dalam perkara yakin di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Ini sudah belum? Sudah ya? Sudah. Ya, bos. Tulisannya bisa dibaca kan? Bisa. Walaupun kayak cakar-cakar nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca lah. Coba dibaca ayatnya. 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu, dibaliknya disebut dengan apa? Yakin. Lam yartabu. Ya, irtibat di sini artinya apa? Keraguan. Ya. Nah, tidak ragu-ragu ini ya ada beberapa konsekuensi. Ya, yang dimaksud tidak ragu-ragu adalah arahnya apa? Yang pertama tidak ragu, kemudian
tidak bimbang dalam iman. Kemudian yang ketiga, meyakini dengan tulus. Makanya bukti, ya. Yang ketiga apa? Meyakini dengan tulus. Pertama, tidak ragu. Ya, yang kedua tidak bimbang dalam perkara keimanan. Yang ketiga meyakini dengan tulus. Maka dibuktikan dengan apa? Di akhir ayatnya. Apa artinya tadi? Mereka orang yang benar. Sebelumnya mereka berkorban apa? Berjihad dengan harta jiwanya di jalan Allah. Persis. Praktek dari semua ini, mereka berjihad dengan jiwa dan hartanya. Paham ya? Maka orang yang gak ragu, orang yang yakin, mereka membuktikan keyakinannya tadi dengan berkorban dengan dirinya dan hartanya sekaligus. Itu yang disebut dengan konsekuensi lam yartabu. Jelas? Bahkan harta mereka yang disayanginya. Ya, kenapa? Karena meyakini dengan tulus, sepenuh hati, harta mereka yang disayanginya pun dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jelas masalah ini? Oke. Kemudian yang berikutnya di masalah menerima, ada di dalam surat As-Saffat ayat 40. Prakteknya 42, 40, 41, 42, 43. 41, 42, 43 itu prakteknya. 40 penjelasannya. Ini sudah ya? Sudah. Hapus. Sebentar. Coba. Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan, yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya. Ya. Coba perhatikan, illa ibadallah, dibersihkan dari dosa, ini disebut dengan apa? Mukhlasin. Orang-orang yang mukhlasin ini, kenapa mereka terhindar dari adab? Karena mereka menerima. Paham? Nah, bentuk penerimaan, ya, di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan mereka sama. Yang pertama adalah mereka berusaha untuk mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, karena mereka mengikhlaskan, maka kemudian Allah ya. Yang kedua, karena mereka mengikhlaskan, maka Allah tulus kepada mereka. Kemudian juga
Lihat dari sini, maka Allah tulus kepada mereka dan mengistimewakan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Paham ya? Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala Allah memberikan kepada mereka apa? Kelembutan. Mengistimewakan ini diberikan apa? Rahmat. Jelas? Dari menerima, Allah berikan 3 hal ini. Amin. Ini bagaimana konsekuensi dari al-qabul. Ini konsekuensinya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan juga di dalam surat An-Naml ayat 89, man jaa'a bil hasanah falahu khairum minha wa hum min faza'in yawma idin aminun. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan barang siapa yang membawa kepada kebaikan, maka dia akan memperoleh balasan yang lebih baik darinya. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang tentram dari faza. Tahu yang disebut dengan faza? Faza di sini adalah hari kiamat. Ya. Gambarannya ada di dalam surat Al-Hajj ayat 2. Coba antum baca tentang gambaran bagaimana faza. Artinya orang yang terlindungi dari faza, mereka terlindungi dari sifat di Al-Hajj ayat 2. Ini semua sifatnya. Coba dibuka Al-Hajj ayat 2. Jadi kalau mereka tidak menerima, konsekuensinya di situ. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Berhenti. Tahu lalai dari anak yang disusuinya, tahu nggak? Ini lagi nyusuin, anaknya jatuh, mau gimana dia nggak sadar. Satu. Bayangin, padahal seorang ibu cinta nggak sama anaknya? Siapa yang nggak cinta? Fitrahnya cinta. Tapi dia bisa lalai karena saking ngerinya hari itu. Satu. Yang kedua lebih parahnya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Setiap perempuan yang hamil, dari muda sampai yang hamil tua, semua keguguran dalam waktu yang sama. Penyebab besar keguguran kenapa? Dan kamu melihat Stres. manusia dalam keadaan mabuk. Manusia dalam keadaan mabuk. Tahu mabuk kenapa? Mabuk karena kena adab. Saking ngerinya hari yang mengerikan kiamat itu. Kenapa? Mereka disebutkan mereka tidak mabuk sebenarnya. Terus? Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu yang sangat keras. Nah, jelas. Pandangan mata melihat di depannya adab, diri kita kayak orang linglung. Padahal ngelihat. Paham ya? Dari penglihatan ini buat kita, diri kita tidak bisa mengontrol sama sekali. Dari mulai wanita yang menyusui tidak sadar, seorang ibu hamil keguguran, semua manusia kan karena ngelihat bencana yang sangat luar biasa, mereka oleng kayak orang mabuk. Itulah adab kalau mereka tidak menerima di balik konsekuensi ini. Tapi kalau menerima, Allah berikan semua ini. Jelas? Lanjut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, permisalan antara yang menerima petunjuk sama yang tidak. Rasulullah mengatakan, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm." Permisalan ya Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada padaku dari petunjuk dan ilmu. Ya. Kamathal ghaithin katsir, seperti hujan yang lebat. Asaba arda, dan mengenai apa? Tanah.
fakana minha naqiyah. Fakana minha naqiyah. Yang disebut apa? Maka ada dengan hujan itu naqiyah, apa? Basah, membasahinya sehingga apa? Qabilatil ma. Maka dia menerima air itu, menerima. Paham ya? Ketika menerima fa'ambatat kala wal ushb katsir, maka menumbuhkan dengannya tumbuhan-tumbuhan ya, dan juga apa? Pohon-pohon yang begitu banyak karena menerima. Berarti apa? Bisa mengambil manfaat dari ilmu dan petunjuk sehingga bisa memanfaatkan bisa bermanfaat bagi yang lainnya. Maksudnya apa? Orang yang menerima dan mendakwahkannya bukan sekedar menerima, dia bermanfaat bagi sekitarnya. Seperti permisalan hujan yang turun tumbuh macam-macam. Tapi ada juga wa kanat minha ajadib amsakatil ma fayanfa'allahu bihan nas fasharibu wasaqaw wazara'u. Dikatakan ada juga tanah yang tidak subur, tapi dia tidak dapat menerima air itu, namun Allah memberikan manfaat bagi mereka berupa apa? Mengalirnya sungai. Paham ya? Dia kan nggak bisa nerima, tapi mengalirkan darinya. Maka di situ binatang-binatang sekitarnya bisa minum darinya dan bisa dimanfaatkan sama manusia. Tapi ada juga permisalan yang lain, wa asaba minha ta'ifatun ukhra innama hiya qi'an la tamsiku ma wa la tanbitul kala. Ada juga kelompok lain yang dia sama sekali kayak padang pasir. Kenapa? Tidak bisa ngambil airnya dan tidak bisa menumbuhkan apa-apa, gersang. Ya, fadzalika mithl ma faqahu fid din wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Ini permisalan seperti orang yang memahami agama terhadap apa yang aku diutus dengannya, maka dia mempelajarinya dan mengajarkannya. Dan yang satu, ya, lam yarfa bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahu dzalika arsaltu bihi. Dan mereka yang satu lagi, mereka tidak bisa mengangkat kepalanya. Kenapa? Karena tidak bisa menerima petunjuk sama sekali. Kayak tadi, tempat yang gersang itu, mau dihujani ribuan kali juga nggak bisa apa-apa. Jelas ya? Ya. Maka orang yang menerima, mereka akan bisa membawa manfaat bagi sekitarnya. Ya, ini konsekuensinya. Yang keempat, al-inqiyad, yaitu apa? Taat. Taat atau patuh. Saya hapus ya, yang ini ya. Coba dibaca di dalam surat An-Nisa ayat 125. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Ya. Aslama di sini ya, mereka menyerahkan diri kepada Allah, yang dimaksud di sini adalah taat. Kenapa? Karena Allah mengatakan sedang dia mengerjakan kebaikan. Maka dia ketika taat, dia mematuhi apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dalam posisi ini ya, maka prakteknya mereka menunjukkan yang pertama adalah
Yang pertama adalah penyerahan hati. Ya. Mereka memasrahkan hatinya kepada Allah. Ini konsekuensi di balik apa? Di balik ketaatan. Kemudian juga menghadap kepadanya. Paham ya? Menghadapkan dirinya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, dalam bermuamalah semua. Kemudian juga jelas kembali untuk selalu ikhlas dalam setiap keputusannya, ya. Dan juga menghadapkan kepadanya ini termasuk seluruh anggota tubuh dan lain sebagainya. Jelas wajahnya dan anggota tubuhnya masuk semua dalam perkara ini. Jelas 1, 2, 3. Ketika kita bicara masalah apa? Masalah bagaimana kemudian kita taat dan patuh. Nah, di balik itu, ya, maka kemudian prakteknya mereka mengikuti, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, mereka mengikuti syariat Allah yang telah Allah utus rasul-rasulnya dengannya. Dan telah Allah turunkan kitabnya, Allah jadikan hal itu sebagai jalan bagi makhluk-makhluknya yang terpilih dan pengikut mereka. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surat Luqman ayat 22. Coba. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Ya, perhatikan lafadznya. Wa may yuslim wajhahu ilallah. Menyerahkan, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Tahu istilah wajah di sini? Menyerahkan wajahnya, di dalam tafsir disebutkan kata-kata ini arti menyerahkan wajah. Taat. Ya. Makanya terjemahannya disebut apa? Apa di situ terjemahannya? Berserah diri. Yang dimaksud berserah di sini adalah taat. Paham ya? Maka di sini menghadapkan kepada Allah, taat dalam semua hal. Berarti apa? Kita selalu siap untuk selalu menghadap kepada Allah kapanpun dalam berbagai urusan, ya. Dan juga selalu dalam setiap masalah ikhlas. Dan yang terakhir adalah menyerahkan hati kita yang disebut dengan tawakal. Tawakal adalah konsekuensi dari orang-orang yang taat. Jelas? Yang berikutnya, yang kelima adalah jujur. Kalau kita bilang dalam bahasa Arab yang disebut as-sidq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Penyataan jujur itu di Al-Ankabut ayat 3. Coba dibaca. Satu dulu. Ada penjelasan di situ soalnya. Langsung dua ya, karena satunya alif lam mim. Dua. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji?
Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Tahu istilah benar di sini? Benar di sini maksudnya jujur sama perkataannya, jujur sama keimanannya. Allah mengatakan apa? Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablikum fala ya'lamanna alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Coba perhatikan kata-katanya. Bukti dari kejujuran adalah cobaan. Cobaan hidup yang Allah berikan kepada manusia ada dua besar. Yang pertama adalah yang kedua jelas. Cobaannya apa? Pertama apa? Syubhat. Yang kedua syahwat. Dalam cobaan ini ada dua hasil. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang mendekatkan kepada Allah, yaitu apa? Menolak syubhat dan syahwat dengan keimanannya serta menguatkan amal salehnya. Paham ya? Ini yang disebut dengan mendekat. Yang satu menjauhi, yaitu mengikuti nafsu dan syubhat yang terjadi, mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepadanya. Makanya subhanallah, perhatikan baik-baik dari semua ini. Maka disebutkan, maka siapa yang muncul bagi syubhat itu imannya tetap kokoh, tidak goyang, dia menolak dengan kebenaran yang dia milikinya, maka itu adalah orang-orang yang jujur. Jelas? Sedangkan sebaliknya, ya, orang yang timbul di balik syubhat, keraguan, mau ditulis? Silahkan. Kemudian bimbang di dalam hatinya, ya. Yang ketiga apa? Nafsunya menyeretnya masuk ke dalam kemaksiatan. Nafsunya mengajak kepada maksiat. Yang keempat, menghalanginya dari kewajiban kepada Allah. Maka ini yang disebut dusta. Saya ulangi lagi, ya. Yang pertama, yang kedua apa? Orang-orang yang tadi ragu, ya. Kemudian bimbang di dalam hatinya yang kedua. Yang ketiga, nafsunya mengajak kepada kemaksiatan. Yang keempat apa? Menghalanginya dari kewajiban kepada Allah. Maka ini yang disebut orang bohong. Jadi Allah menguji manusia dengan ini. Bagaimana sikapnya? Ada yang mendekat, ada yang menjauh. Itu syarahnya. Jelas? Ini disebutkan di dalam tafsir Abdurrahman As-Sa'di secara detail. Yang ke-6. Masih ada tempat ini. 6. Ikhlas, ya. Yang keenam adalah ikhlas, memurnikan amal.
dengan niat dan menjauhkan segala bentuk kesyirikan. Az-Zumar ayat 3, coba dibaca. Sudah jam 9. Tidak kerasa ya? Hah? Ini sudah selesai apa belum nih? Hah? Apa dilanjutin berikutnya? Sudah malam. Lanjut sedikit ya? Sedikit saja. Sampai 7 ya? Ya udah sampai 7. Ya udah. Az-Zumar ayat 3, coba dibaca. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari kesyirikan, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Iya. Coba perhatikan baik-baik. Yang disebut agama murni adalah agama yang ikhlas, hanya karena Allah. Maka di sini disebutkan yaitu bersih dari syirik. Maka ya prakteknya ada dua hal, yaitu keikhlasan dan menghilangkan sekutu. Ya. Yang pertama, semua yang dilakukan adalah karena Allah, yang disebut dengan ikhlasan, karena Allah semata. Yang kedua adalah menghilangkan semua sekutu. Kemudian juga serta bersaksi tentang masalah la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Coba dibaca. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya. Yang pertama, ketika kita bicara masalah keikhlasan di Al-Bayyinah di sini adalah yang pertama adalah mencari wajah Allah dalam seluruh ibadah. Maksudnya di sini mencari keridhaan Allah baik secara zahir ataupun batin, lahir batin. Jelas? Kemudian yang kedua adalah
Jelas? Mendekatkan diri kepadanya. Terus ayat yang terakhir itu disebutkan apa? Dzalika dinul qayyimah. Dengan demikian itulah agama yang lurus. Lurus di sini, agama yang lurus di sini adalah mengingkari yang lurus ini niatnya. Ya, mengingkari dan menolak semua yang berseberangan dengannya. Paham ya? Jadi semua yang berseberangan dengan agama yang benar menolak dan mengingkari secara zahir dan batin. Ya, itu yang disebut dengan qayyim. Perkara agama yang lurus. Dan ini praktek terhadap perkara ikhlas. Jadi kalau kita kemudian masih belum mengingkari, masih ada kemudian mengarah kepadanya atau mengikuti, mencontoh, meniru, disebut ikhlas gak? Enggak. Orang-orang yang tasyabuh berarti mereka masih belum bisa dikatakan agama mereka lurus. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Karena orang-orang yang mengatakan agamanya lurus, mereka menerima hanya Islam dan semua yang diajarkannya, serta mengingkari apa-apa yang berseberangan dengannya, baik secara zahir ataupun batinnya. Semua. Jadi semua yang datang dari selain Islam mereka tolak. Ini prakteknya. Jelas itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir disebut dengan kata-kata hanif. Jelas? Atau qayyim. Dan juga ada juga yang mengatakan yang disebut dengan ikhlas adalah tauhid dan ikhlas dalam beragama. Dan agama yang lurus adalah agama yang mengantarkan kepada surga penuh kenikmatan. Selain itu hanyalah jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada neraka. Berarti apa? Di balik ini agama lurus, agama yang mengantarkan kepada kenikmatan Allah. Tapi selain jalan itu adalah jalan menuju ke neraka. Berarti dunia sengsara, akhirat hancur. Makanya Allah mengatakan apa? Wa man a'rada an dzikri. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku. Berarti mereka berpaling dari agama yang lurus. Faham ya? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dunia. Maka aku buat hidupnya di dunia dalam kondisi sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Aku akan bangkitkan mereka dalam kondisi buta. Kemudian mereka bertanya, wa qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku buta padahal dulu aku bisa melihat? Allah mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Maka kami mendatangkan peringatan kami kepadamu, engkau lupakan. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Maka hari ini kami lupakan kalian. Jelas? Maka orang yang melupakan jalan yang lurus, maka Allah akan lupakan mereka dengan ditinggalkan dalam kondisi sempit serta dibangkitkan dalam kondisi buta. Paham ya? Terakhir, cinta. Al-Baqarah 165. Saya dikte aja nanti. Coba dibaca. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat,
ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Berhenti. Ya oke, sudah ya. Berarti kan adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Hubban di sini tafsirannya perhatikan. Mereka yang pertama cinta kepada Allah. Kedua, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal sifat-sifatnya. Ya. Kemudian sudah yang ketiga adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya. Yang keempat, mengesakannya. Sudah? Yang kelima, tidak menyekutukannya apapun yang terjadi. Ya. Jelas. Yang keenam, bertawakal kepadanya dan kembali kepadanya dalam semua urusan. Masuk dalamnya tawakal. Bertawakal. Sudah? Ya. Bertawakal kepadanya dan kembali kepadanya dalam berbagai urusan. Dalam membuat keputusan, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan cinta. Konsekuensinya konsekuensi. Jadi semua hidupnya di dalamnya mereka hanya melakukan dan mikirkan Allah. Itu yang disebut dengan cinta yang sebenarnya. Jelas di sini ya? Oke. Insya Allah berikutnya kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang bagaimana syahadat wa anna Muhammadar Rasulullah. Insya Allah. Dan bagaimana kemudian konsekuensi dan prakteknya terhadap syahadat Rasulullah SAW. Ya, ada 3 hal nanti. 3 hal besar beserta prakteknya. Ta'atu fi ma'amar. Ya. Kemudian tasdiqu fi ma akhbar wa ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Ini tentang masalah Rasulullah. Sudah? Ada pertanyaan? Satu aja. Sudah selesai. Pertanyaannya berarti tunda berikutnya. Waktunya sudah segini. Di kemalaman akhirnya. Amin ya ikhwah, mudah-mudahan ini semua bisa menguatkan kita semua tentang tauhid kita, dan mudah-mudahan kita bisa semakin yakin kepada Allah dan mengimplementasikannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita semua, memurnikan tauhid kita semua, dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Ini bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.